Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat, dosen pengampu DR Siti Munawati, SPDI. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nahdiatus Salihah dengan NIM 2303020022 dari Prodi Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas EKT 1 yang berjudul Makna Al-Quran dalam Keilmuan Tafsir, Takwil, dan Tarjamah. Langsung saja ke pembahasan materi pertama, yaitu pengertian tafsir. Tafsir ialah dari ilmu-ilmu syariat yang paling mulia dan paling tinggi. Tafsir adalah ilmu yang paling mulia sebagai judul, tujuan, dan kebutuhan. Karena judul pembicaraan ialah kalam atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jadi sumber segala hikmah dan sumber keutamaan. Menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran Al-Karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Secara lebih sederhana, tafsir dinyatakan sebagai penjelasan sesuatu yang diinginkan oleh kata. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu klasifikasi tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ar-ra'i. Tafsir bil ma'thur secara bahasa adalah berasal dari kata atsara, artinya bekas, dan tafsir bil ma'thur disebut juga tafsir bil riwayah karena berdasarkan riwayat Al-Quran dan hadis dan selainnya. Tafsir bil ma'thur disebut juga tafsir bil naqli karena riwayatnya berdasarkan pemindahan dari satu orang atau sesuatu yang ditransferkan. Sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikan tafsir bil ma'thur diantaranya menurut Mana Al-Qatan. Tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan hadis Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan kitab Allah. Dan juga dengan perkataan sahabat, karena merekalah yang lebih mengetahui kitab Allah. Atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi'in. Karena pada umumnya, mereka menerimanya dari para sahabat. Karakteristik dan ciri-ciri tafsir bil ma'thur beserta contohnya. Di antaranya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran adalah satu ayat, kata, atau huruf dalam Al-Quran ditafsirkan sebagai ayat yang lainnya. Contoh seperti dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bihimatul an'am illa ma yuslalaikum. Hewan ternak dihalalkan bagimu memakan bangkai darah daging babi. Contoh lainnya dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Tariq sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama iwat tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Selanjutnya, tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi. Tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu ayat, kata, atau huruf dalam Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah berkhutbah di atas mimbar membaca firman Allah. Wa'idulahum mastata'tum mangkuwah.
dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, yaitu tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat adalah suatu ayat, kata, atau huruf dalam Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Karena para sahabatlah yang dekat dan bersama atau berkumpul dengan Nabi SAW. Dan mereka mengambil dari sumbernya yang asli dan telah menyaksikan turunnya Al-Quran, serta mengetahui asbabun nuzulnya. Contohnya dalam penggunaan aqwalus sahabah dalam menafsirkan Al-Quran atau berkata Ibnu Abbas atau sahabat yang lainnya. Untuk melihat contohnya dapat diamati tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau kitab tafsir yang lainnya yang menggunakan tafsirnya dengan perkataan sahabat. Contoh penafsiran ini tidak banyak ditemukan. Tafsir pada masa sahabat yang terkenal Ibnu Abbas, sedangkan pada masa lebih 3 sekolah atau 3 tempat tafsir bil ma'thur juga dengan menggunakan riwayat Israiliyah. Apa sih itu riwayat Israiliyah? Riwayat Israiliyah adalah riwayat yang berasal dari ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, yang menjelaskan ayat Al-Quran ketika ahli kitab masuk Islam. Mereka membawa pula pengetahuan keagamaan, pengetahuan atau keagamaan saat mereka membaca kisah-kisah dalam Al-Quran. Terkadang mereka paparkan rincian kisah tersebut yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Ketika membaca Al-Quran dan ketika ayat Al-Quran itu menyinggung kisah yang sama, mereka pun memberikan komentar berdasarkan apa yang pernah mereka baca dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Selanjutnya, tafsir bil ar-ra'i. Kata al-ra'i berasal dari ra'yu jama' aro'a, memiliki arti berpendapat. Sedangkan secara istilah bisa didefinisikan sebagaimana pendapat beberapa ulama, yaitu tafsir bil ar-ra'i ialah tafsir yang di dalamnya menjelaskan makna hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan yang didasarkan pada ra'yu semata. Golongan ini telah menulis sejumlah kitab tafsir menurut pokok-pokok mazhab mereka, seperti tafsir atau karya Abdurrahman bin Kalsan Al-Asam Al-Jubai, Abdul Jabbar Ar-Rumani, Zamaksyari, dan lain sebagainya. Tafsir bil ar-ra'i ialah tafsir berdasarkan ijtihad mufassir, pendapat atau jihadnya yang didasarkan atas sarana ijtihad. Muhammad Ali As-Sabuni ialah ijtihad yang didasarkan pada dalil yang sahih, kaidah yang murni dan tepat, bisa diikuti serta sewajarnya digunakan oleh orang yang hendak mendalami tafsir Al-Quran atau mendalami pengertiannya. Selanjutnya, materi ketiga, yaitu metode penafsiran metodologi tafsir Al-Quran. Dibagi menjadi 4 macam, yaitu metode tahlili, ijmali, muqarrin, dan metode maudhu'i. Pada tulisan sebelumnya telah dijelaskan arti tafsir Al-Quran, yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan. Kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Berikut penjelasan 4 metodologi tafsir Al-Quran. Yang pertama, ada metode tahlili. Apa sih itu? Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqir As-Sadar, metode ini disebut sebagai metode tajzi'i
adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan tuntutan Al-Quran. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir, sesuai dengan susunan Al-Quran. Yang kedua, ada metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas, sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metodologi tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini adalah pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata. Selanjutnya, ada metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat-ayat atau ayat-ayat dengan hadis atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkannya itu. Selanjutnya, metode maudhu'i. Tafsir maudhu'i adalah tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara menyimpulkan ayat-ayat Al-Quran mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian, ayat-ayat yang lain diistimbatkan dengan hukum-hukum. Selanjutnya, materi keempat, yaitu corak-corak dalam tafsir. Kata corak berasal dari bahasa Arab alwan, bentuk jamak dari launun, yang berarti warna. Jadi, corak tafsir secara umum diartikan sebagai kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran. Karena kita tidak bisa memungkiri dalam satu tafsir memiliki corak atau kecenderungan tersendiri. Berikut macam-macam corak tafsir. Yang pertama, ada corak tafsir fikih atau hukum. Tafsir fikih merupakan corak tafsir yang kecenderungannya menjelaskan hukum-hukum fikih dalam ayat-ayat Al-Quran, baik secara tersurat maupun tersirat. Tafsir fikih lebih populer disebut tafsir ayat Al-Ahkam, karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Dari sinilah kemudian muncul imam mazhab, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya ada corak tafsir ilmi atau ilmiah. Tafsir ilmi adalah penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Tafsir ini berusaha keras untuk melahirkan berbagai cabang ilmu yang berbeda dan melibatkan pemikiran-pemikiran filsafat. Alasan yang melatari penafsiran ini ialah karena seruan Al-Quran pada dasarnya seruan ilmiah yang banyak mengajak umat manusia untuk berpikir seperti afala taqilun, afala tatafakkarun, dan lain-lain. Selanjutnya, ada corak tafsir tarbawi atau pendidikan. Tafsir tarbawi lebih berorientasi pada ayat-ayat tentang pendidikan, beberapa dengan corak tafsir lainnya. Kitab tafsir tarbawi lebih sedikit. Di antara karya mufasir yang dapat digolongkan tafsir tarbawi ialah Namazij, atau bernama lengkap Namazij Tarbawiyah min Al-Quran Al-Karim, karya Ahmad Zaki Tafahah, tahun 1980 Masehi.
Nazariyah al-Tarbiyah fi Al-Quran wa Tabaqatuha fi al-Rasul karya Dr. Aminah Ahmad Hasan tahun 1985 Masehi dan Manhaj Al-Quran fi Al-Tarbiyah karya Muhammad Syadid tahun 1991 Masehi. Sesungguhnya, ketiga buku tersebut memberi sumbangsih yang sangat berharga bagi perumusan model tafsir Tarbawi dan pengembangannya. Selanjutnya ada corak tafsir falsafi. Secara definisi, tafsir falsafi ialah upaya penafsiran Al-Quran dikaitkan dengan persoalan-persoalan falsafi atau filsafat. Bisa diartikan juga penafsiran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Sedangkan menurut Az-Zahabi, tafsir falsafi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi seperti tafsir bil arwa'i. Selanjutnya, ada corak tafsir akhlaki. Tafsir akhlaki merupakan penafsiran yang lebih berorientasi pada ayat-ayat tentang akhlak dan menggunakan pendekatan ilmu akhlak. Karena itu, penafsiran ayat-ayat akhlak banyak dijumpai di beberapa kitab tafsir, terutama aliran tafsir Al-Ma'thur dan kitab tafsir Tahlili. Namun, tidak berarti bahwa tidak ada kitab tafsir yang secara khusus menggarap ayat-ayat tentang akhlak. Salah satu di antaranya adalah Tafsir An-Nasafi, karya Imam Ali Al-Barakat, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Al-Nasaf. Selanjutnya ada tafsir i'tiqadi atau teologis. Tafsir teologis merupakan salah satu bentuk penafsiran Al-Quran yang tidak hanya ditulis oleh simpatisan sekelompok teologis tertentu, tetapi lebih jauh ia merupakan tafsir yang dimanfaatkan untuk membela sudut pandang sebuah aliran teologis. Tafsir model ini lebih banyak membicarakan dan memperbincangkan tema-tema teologis daripada mengedepankan pesan pokok Al-Quran. Seperti layaknya diskusi yang dikembangkan dalam ilmu kalam. Tafsir ini sangat muatan sekretarian dan pembelaan-pembelaan terhadap paham-paham teologis yang menjadi referensi utama bagi mufasirnya. Selanjutnya, ada corak tafsir sufi. Perkembangan sufisme di dunia Islam kian marak yang ditandai oleh praktik asketisme dan eskapisme yang dilakukan oleh generasi awal Islam sejak munculnya konflik sempat tinggal Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai diteorikan dan dicarikan dasar mistiknya melalui Al-Quran. Hal inilah yang kemudian muncul teori sufisme seperti mahabbah, maqamat, khauf, ma'rifat, dan sebagainya. Selanjutnya, materi kelima, yaitu pengertian takwil. Pengertian takwil merupakan kegiatan menafsirkan suatu pernyataan sesuai dengan makna yang sebenarnya. Istilah takwil biasa digunakan dalam kajian Al-Quran untuk menetapkan suatu makna yang ada pada kalimat-kalimatnya yang berbeda dengan makna lahiriahnya. Takwil bertujuan untuk menyesuaikan antara pengertian di dalam Al-Quran dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Istilah takwil dapat diartikan menjadi mengembalikan, memalingkan, dan menyiasati. Mengembalikan berarti kegiatan mengembalikan makna sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Selanjutnya, materi ke-6, yaitu pengertian tarjamah. Pengertian tarjamah, yaitu untuk membedakan definisi tarjamah, kita dapat membedakannya dari dua sudut pengertian, yaitu pengertian secara etimologi atau bahasa, dan pengertian secara terminologis atau istilah. Yang pertama,
Secara etimologi atau bahasa adalah kata terjemah berasal dari bahasa Arab. Terjemah. Kata tersebut kedudukannya sebagai masdar, yaitu dari fi'il madhi ruba al-mujarrad. Terjemah secara bahasa adalah menetapkan suatu makna yang mampu memberikan keterangan dan kejelasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijumpai arti terjemah, yaitu menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengalih bahasakan. Dari penjelasan etimologi, terjemah di atas dapat dipahami bahwa substansi dari terjemah adalah memindahkan bahasa pokok kepada bahasa sasaran, atau dalam hal ini dari bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Selanjutnya secara terminologi atau istilah. Kemudian kata terjemah yang dalam bahasa Arab ini disebut terjemah menurut istilah pengertiannya sebagai berikut. Menurut Muhammad Bisahali As-Salmani, terjemah secara istilah yaitu menerangkan suatu kalam atau pembicaraan dengan menggunakan bahasa yang lain. Selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah. Dari segi istilah, tafsir berbeda dengan terjemah atau takwil. Jika tafsir bermakna menjelaskan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran, baik dari sisi makna, kisah, hukum, maupun hikmah, sehingga mudah dipahami oleh umat. Sedangkan terjemah adalah memindahkan makna sebuah lafaz dari bahasa tertentu ke dalam bahasa lainnya. Dengan kata lain, terjemah adalah memindahkan pembicaraan dari suatu bahasa yang lain dengan mengungkapkan makna dari bahasa itu. Begitu juga dengan takwil. Takwil adalah memindahkan lafaz dari makna yang lahir kepada makna lain juga. Dipunyai lafaz tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, takwil berarti mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menerangkan yang dimaksud dari ayat Al-Quran. Dari segi tujuan, antara tafsir dan takwil tidak memiliki perbedaan, yakni sama-sama berusaha untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran. Namun demikian, bila ditinjau dari segi kerjanya atau jalan yang ditempuh, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Perbedaan itu dapat ditegaskan tafsir sifatnya lebih umum dari takwil. Tafsir menyangkut seluruh ayat, sedangkan takwil hanya berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat atau samar dan perlu penjelasan. Selain itu, tafsir menerangkan makna-makna ayat dengan pendekatan riwayat, sedangkan takwil dengan pendekatan riwayat. Tafsir menerangkan makna ayat yang diambil dari bentuk ibarat atau tersurat, sedangkan takwil dari yang bersifat atau isyarat-isyarat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.